anaknya Nabi Adam alaihissalam yang berkurban, karena ketika ia berkurban dia memilih hasil daripada usahanya itu yang terjelek, yang jelek karena mau nak persembahkan. Sementara yang satu dia mempersembahkan yang terbaik, dia pilih yang gemuk-gemuk di antara hewan yang akan dia persembahkan untuk dikurbankan. Maka diterimalah salah satu dari keduanya dan ditolaklah kurban dari salah satu keduanya. Oleh karena itu ini menjadi landas paling tidak membangun motivasi kita dalam berkurban supaya kita jangan memilih yang terjelek untuk dikurbankan, karena itu bisa saja ditolak. Hadirin, saya lanjutkan. Dalam kitab disebutkan bahwa binatang ternak yang disembelih pada hari kurban dan hari tasyrik. Yang mana itu hari kurban? Yaitu hari raya Idul Adha. Yang kedua hari tasyrik, ya 3 hari sesudahnya. Jadi boleh berkurban besoknya, 1 hari sesudah Idul Adha, atau 2 hari sesudahnya, atau 3 hari selama hari tasyrik, ya. Nah, itu. Kemudian mengenai rukunnya, para ulama kita, hukumnya dulu ya. Dikatakan ini masalah hukumnya berbeda-beda oleh para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Ada yang mengatakan juga sunnah kifayah bagi satu keluarga. Sini dikatakan wal udhiyatu sunnatum muwakkadatun 'alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Jadi sambil yang penting-penting saja bahwa menurut dalam kitab ini kita bisa buka dalam kitab Fathul Qorib atau Kifayatul Akhyar, itu ya, kitab fikih yang agak-agak ringan, bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Tetapi sunnah muakkadnya itu adalah bagi semua anggota keluarga. Apabila salah satu dari anggota keluarga itu sudah berkurban, maka pahalanya itu sudah bisa mencakup kepada anggota-anggota keluarganya. Namun demikian, jika di antara kita ada yang mau semua anggota keluarganya berkurban, maka itu lebih afdol lagi. Ya, itu. Hadirin, kemudian para ulama juga mendasarkan dari salah satu hadis Nabi yang kalau kita terjemahkan, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian ia tidak mau berkurban, maka apa kata Nabi? Janganlah ia mendekati tempat sholatku. Janganlah ia mendekati tempat sholatku jika dia mampu berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Itulah mengapa ada ulama mengatakan kalau begitu, hukum berkurban itu adalah wajib. Banyak hadis-hadis yang lain yang diutarakan oleh para ulama kita, termasuk hadis Nabi SAW yang kalau kita terjemahkan bunyinya seperti ini. Berkurban itu wajib atasku dan sunnah bagi kalian, umatku. Jadi wajib bagi Nabi dan sunnat bagi umatnya. Hadirin sekalian, kita lanjut. Nah, ini kan persoalan fikih. Terserah kita mau menganut pendapat yang mana, apakah yang mengatakan wajib bagi yang mampu ataukah sunnah muakkad bagi yang bagi seluruh anggota keluarga itu. Kemudian beberapa rukun, ya, rukun dalam berkurban, ya, kurban. Yang pertama adalah yang menyembelih hendaklah dia orang Islam. Jadi bukan sembarang orang yang menyembelih hewan kurban itu. Jadi dia beragama Islam. Boleh ahlul kitab, karena bagi ahlul kitab itu dalam ayat itu kan sudah disebutkan bahwa sembelihan mereka juga halal. Tetapi sebisa mungkin, ya, apalagi kalau kita di Indonesia kan tidak, ini pengertian tentang ahlul kitab masih dibincangkan oleh para ulama kita, apakah dari
di zaman dahulu sampai sekarang ahlul kitab itu masih ada, atau orang-orang yang ada di zaman sekarang itu sudah tidak termasuk ahlul kitab. Wallahu alam. Itu panjang kajiannya. Yang pertama adalah orang yang menyembelih itu hendaknya adalah beragama Islam. Mengapa? Karena ini adalah ibadah mahdhah, ya, atau ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian yang disembelih adalah hewan yang halal, bukan hewan ternak yang haram. Jadi tidak boleh hewan ternak yang haram, ini yang halal. Umumnya adalah satu adalah onta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Kemudian rukun yang ketiga adalah alat yang dipakai untuk berkurban. Alat yang dipakai untuk menyembelih hewan kurban maksudnya. Jadi, alat yang dipakai untuk menyembelih hewan kurban ada beberapa yang dilarang menggunakannya. Ya, tetapi umumnya yang dibolehkan adalah semua barang atau benda tajam yang bisa melukakan besi, bambu atau lain-lainnya, kecuali gigi dan kuku tidak boleh. Ini panjang hadisnya kalau kita mau bacakan. Kemudian sunat-sunatnya. Jadi ada tiga rukun kurban menyembelih itu. Yang pertama adalah yang menyembelih hendaknya orang Islam. Yang kedua yang disembelih itu adalah sembelih hewan yang halal. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, alatnya yang dipakai adalah alat yang dibolehkan di dalam agama, tidak boleh menggunakan gigi dan kuku di dalam menyembelih itu. Sunat-sunatnya. Sunatnya adalah disunatkan satu, memotong 2 urat yang ada di kanan kiri leher agar lekas matinya. Jadi ada 2 yang harus disembelih diputus di dalam penyembelihan itu. Yang pertama adalah urat pernapasannya. Yang kedua adalah urat lewatnya makanan. Jadi ada 2. Kemudian binatang yang panjang lehernya sunat disembelih di pangkal lehernya. Maksudnya supaya lekas matinya. Jadi kalau binatang itu panjang lehernya, maka penempatan pisau atau parang atau alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu di pangkal lehernya. Itu disunatkan. Kemudian binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri. Ya, di sebelah rusuknya yang kiri supaya mudah bagi orang menyembelihnya. Jadi dia di sebelah kirinya. Tulang rusuknya yang kiri. Kemudian yang keempat disunatkan dihadapkan ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat binatang itu. Kemudian yang kelima adalah membaca bismillah dan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tentang sunat-sunatnya. Jadi ada beberapa bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh para ulama kita. Di antaranya dianjurkan bertakbir. Kemudian disunatkan bagi orang yang berkurban, dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Bagi perempuan, maka dia boleh diwakilkan. Dia bisa diwakili. Atau bahkan laki-laki atau siapapun itu, laki-laki dan perempuan itu boleh diwakili. Dengan catatan ketika penyembelihan itu, nama orang yang berkurban itu disebutkan. Itulah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Kemudian disebut nama orang yang berkurban itu. Sambil disembelih itu bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Maka orang yang berkurban dianjurkan dia hadir pada saat penyembelihan dan bertakbir. Bertakbir ketika menghadiri proses penyembelihan hewan kurban itu. Ya, bertakbir seperti ketika kita bertakbir salat Id, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini akan membuat kita khusyuk, semakin ikhlas dalam berkurban, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tentang persoalan fikih yang berkaitan dengan ibadah kurban. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator Muhammad Tauhid. Ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Samsudin STHI. Jadi ada beberapa poin-poin yang dapat kita ambil dari penyampaian pemateri. Yang pertama, surah Al-Kausar, kurban itu dia terdapat pada surah Al-Kausar. Kemudian hukum-hukum dari berkurban itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Jadi tergantung dari kita yang mana yang mau diambil dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi penyampaian materi seputar fikih dalam ibadah kurban. Nah, selanjutnya kita beralih ke pemateri selanjutnya. Jadi kita rampungkan dulu materi pertama dan kedua. Kemudian setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Ada beberapa orang yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan juga, baik itu di aplikasi Zoom ataupun di live streaming Armet TV Paropo, alangkah bagusnya yang sedang melihat ini, yang melihat live streaming di Facebook bisa masuk ke aplikasi Zoom. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, sebentar kita buka sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua, yakni Al-Ustadz Hardianto MPD, yang dimana beliau akan memberikan penjelasan atau menyampaikan tentang hikmah dari ibadah kurban itu sendiri, atau hikmah di bulan Zulhijjah itu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kami persilakan kepada Ustadz Hardianto MPD untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam di 10 malam awal bulan Zulhijjah kita dapat bersama-sama, yaitu berkumpul secara virtual untuk mengkaji bersama persoalan seputar kurban maupun sesuai dengan tema yang telah diangkat oleh panitia, yaitu kurban jalan keikhlasan menuju takwa. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai contoh dan teladan yang paling sempurna untuk kita semua. Yang saya muliakan, pemateri pertama yang saya hormati, panitia penyelenggara dalam hal ini Armet, serta seluruh jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya langsung saja. Sungguhnya ada slide yang saya siapkan, namun untuk tampil di aplikasi HP saya itu belum sampai bisa terbuka. Jadi nanti insya Allah akan di-share oleh sahabat kita Kasim. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan kurban. Ada yang memberikan definisi bahwa kurban adalah zabuhu hayawani maksusun biniyatil kurba
fi waqtin maksus, bahwa kurban itu ialah menyembelih hewan tertentu. Jadi ada hewan yang disembelih, kemudian bin niyah, diikuti dengan niat. Bin niyah, niatnya yaitu tentu niat untuk berkurban. Niat untuk berkurban. Fi waqtin maksus, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi tadi sudah dibahas bahwa waktu berkurban itu mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan hari Tasyrik. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan sejarah disyariatkannya kurban. Saya hanya mengulangi bahwa kurban pertama kali disyariatkan dalam ajaran Islam, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Tentu setelah Nabi hijrah, bersamaan dengan diwajibkannya zakat dan perintah untuk sholat 2 hari raya. Oleh karenanya itu, kalau kita lihat atau dicermati dari ayat maupun hadis-hadis Nabi, ada banyak yang akan kita bisa dapatkan. Tadi sudah disampaikan, dan terkait dengan kurban, ada beberapa keutamaan yang diberikan bagi orang yang berkurban. Pertama, yaitu sesuai dengan penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Tirmizi, dan juga Ibnu Majah, bahwa dari Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang melakukan suatu amalan di hari berkurban lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Sesuai dengan hadis ini, maka sesungguhnya memperoleh keutamaan bagi orang yang berkurban itu ialah amalan yang tinggi pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, orang yang berkurban pada hari kiamat kelak, hewan kurban itu akan datang sebagaimana adanya di dunia, tidak berkurang sedikit pun. Namun jangan kita pikirkan bahwa berarti hewan yang ada di dunia, misalnya yang biasa kita lihat ketika ingin dikurbankan, itu seperti yang biasa kita lihat, terlihat sedikit kurang bersih, terlihat sedikit kotor, atau terlihat sedikit kurang indah dilihat. Tetapi kita harus berprasangka bahwa sesungguhnya di akhirat itu kenikmatan jauh lebih tinggi yang diberikan Allah kepada kita. Jauh lebih tinggi apa yang janji Allah telah janjikan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, boleh jadi hewan kurban yang telah kita kurbankan itu Allah akan memberikan keindahan, Allah memberikan daya tarik yang luar biasa, sehingga kita tertarik untuk menaikinya. Kita tertarik untuk menjadi kendaraan nanti di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, orang yang berkurban itu akan diberi pahala dari setiap anggota tubuh hewan kurbannya. Jadi biasa dijelaskan oleh ulama-ulama kita, satu helai pun bulu daripada hewan kurban itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan yang diberikan bagi orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan hukum kurban. Tadi sudah disampaikan bahwa mayoritas ulama hukum kurban itu dihukumi sunnah muakkad. Kecuali Imam Abu Hanifah yang memberikan hukum, yaitu wajib
bagi orang yang mampu. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah ini oleh sahabatnya itu tidak diterima. Kemudian, apa faedah orang yang berkurban? Jadi, berkurban, salah satu faedahnya sesuai dengan kata dasarnya, dan jika dihubungkan dengan kata taqarrub ilallah, maka faedah berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pencurahan darah atau melalui dengan penyembelihan hewan. Jadi keutamaan yang didapatkan atau faedah yang didapatkan bagi orang yang berkurban harus menjadikan atau menyadari bahwasanya ini bukan hanya ibadah biasa-biasa saja, ini bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi sesungguhnya itu mengandung pengertian yaitu taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita hubungkan bahwa hablum min warid, Allah itu lebih dekat daripada urat leher, sedangkan yang diputuskan atau yang dipisahkan ketika berkurban itu ialah salah satunya memutus daripada urat leher, yaitu hewan yang dikurbankan. Jadi di sini ada memang maksud atau makna yang terkandung di dalamnya ketika Allah mengatakan saya lebih dekat daripada urat lehermu. Kemudian ketika berkurban, maka urat leher pada hewan kurban itu harus terpisah. Harus terpisah, yaitu dengan pisau yang tajam. Itu salah satu faedahnya. Kemudian yang kedua, faedah daripada berkurban ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat daripada materi yang telah ditentukan oleh panitia bahwa kurban itu jalan menuju keikhlasan untuk bertakwa, maka sudah selayaknya bagi orang yang berkurban itu harus mengosongkan hati dan pikirannya dari segala hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di sini Allah mengawali kurban itu dengan peristiwa hari Arafah. Peristiwa hari Arafah, sebagaimana yang kita kenal, ada korelasi, ada hubungan antara hari Arafah dan juga hari raya Idul Adha. Sedikit kita menyinggung pada hari Arafah, bahwasanya hari Arafah itu adalah hari di mana manusia seharusnya menzerokan, manusia seharusnya atau umat Islam mengosongkan segala aktivitasnya selain daripada mendekatkan diri atau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, maka di hari Arafah dan juga para ulama memberikan penegasan 10 awal di bulan Zulhijjah, maka menjadi keutamaan yang besar bagi umat Islam agar supaya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bahwasanya orang yang berada di hari Arafah, maka atau orang yang berhaji, itu sesungguhnya menurut ulama kita tidak ada perbedaan dengan orang yang ada di luar kota suci Mekah. Karena yang dilihat adalah harinya. Oleh karenanya itu, ulama berpesan ketika hari Arafah, maka perbanyak, yaitu bacaan zikir, bacaan ibadah-ibadah yang lain, ataupun membaca Al-Quran, memperbanyak salawat, dan lebih-lebih lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah virtual yang saya muliakan, selanjutnya di hari Arafah ini hubungannya dengan
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa kita dengar takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi yang lebih baik lagi ialah kita merasa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang memberikan pengertian, takwa itu ialah hati-hati dalam menjalani kehidupan. Jadi ada warning yang diberikan Allah melalui Al-Quran dan hadis supaya kita senantiasa menjaga kehidupan ini agar supaya kita tidak terpeleset atau ada sifat wara di dalam diri kita. Dari hari Arafah ini, angka 9 ini, sehingga ada yang memberikan hubungan. Tanggal 9 Zulhijjah ada hubungannya dengan bulan 9 di penanggalan Hijriyah, yaitu pada bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Bahwa di hari Arafah, maka seyogyanya kita yaitu semata-mata hanya karena Allah. Orang yang berada di padang Arafah, maka dia mengosongkan segala pikirannya, hatinya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berada pada angka 9. Maka setelah angka 9 ialah angka 0. Oleh karenanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faedah berkurban selanjutnya ialah mengingatnya dengan hati dan lidah. Mengingatnya dengan hati dan lidah. Jadi dengan kata lain kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya bagi orang yang berkurban menyerahkan uangnya, ulama memberikan penegasan bahwa menyerahkan uang jangan seperti menyerahkan yaitu uang kepada penjual. Artinya menyerahkan uang kepada panitia bagi seorang yang berkurban harus betul-betul meresapi, menyadari bahwasanya saya serahkan uangku ini, semoga saya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya serahkan uangku ini, semoga istri saya seperti pengertiannya dengan Siti Hajar. Saya serahkan uangku ini, semoga anakku sama dengan kesabarannya Nabi Ismail alaihi salam. Jemaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj dikatakan wal budnu ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkur ismallah 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah. Jadi di sini kita diibaratkan bahwa sapi atau hewan ternak itu banyak memberikan manfaat kepada manusia. Mungkin kita setiap hari menyadari minum susu, hanya minum susu saja. Tetapi tidak menyadari bahwasanya itu adalah salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan, fazkur ismallah. Hendaklah kamu menyebut nama Allah. Tapi maksudnya di sini ketika menyembelih hewan tersebut harus disebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Sawafa, yaitu dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Jemaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bisa melihat bahwa betapa Allah menjadikan hewan-hewan yang akan dikurbankan itu sebagai salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin."
Artinya bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Jadi bukan darah dan juga dagingnya yang sampai kepada Allah. Tetapi apa? Yaitu walaki yanaluhu taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kita. Oleh karenanya itu sangat-sangat ditekankan oleh ulama kita, khususnya bagi orang yang berkurban, agar supaya memperbaiki niatnya, memperbaiki keikhlasannya ketika berkurban. Karena peristiwa kurban ini adalah peristiwa salah satu peninggalan besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Inilah peninggalan terbesar bagi sejarah umat manusia yang mampu merubah tradisi dari penyembelihan manusia kepada penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua, memberikan tradisi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, memberikan musyawarah kepada anaknya dan keluarganya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya sesungguhnya ketakwaan itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul pun pernah berpesan bahwasanya Allah tidak memandang dari bentuk fisik dan wajah kita, tetapi Allah memandang yaitu ketakwaan kita. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wabasyiril muhsinin. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat yang terbaik. Sekira inilah sedikit pengantar terkait dengan yaitu apa yang kita jadikan bahan diskusi pada malam ini, dan tentunya ada banyak hal kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penyampaian materi dari Ustadz Hardianto MPD, yang dimana beliau menyampaikan tentang hikmah di balik ibadah berkurban itu sendiri. Jadi ada banyak hikmah-hikmahnya. Salah satunya berkurban dapat menjadikan kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang disampaikan tadi oleh Ustadz bahwasanya bukan daging atau darah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan yang akan membawa kita memberikan cerminan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita beralih ke sisi tanya jawab. Jadi untuk pada kesempatan yang berbahagia ini kita menggunakan satu pertanyaan dulu, satu dari pertanyaan untuk Ustadz Yahya, kemudian satu pertanyaan untuk Ustadz Hardianto, yang dimana pertanyaan yang seputar fikih dalam ibadah kurban itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua juga seputar materi yang disampaikan oleh Ustadz Hardianto. Jadi mungkin ada saudara-saudara sekalian, jamaah, kaum muslimin muslimat yang ingin memberikan pertanyaan, ya silahkan dibuka unmute-nya, bisa mungkin mau bertanya, ya, saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian. Boleh bertanya melalui chat katanya. Mungkin yang di live streaming tadi ada yang mau bertanya atau bagaimana? Jadi ada pertanyaan yang saya dapat, Ustadz. Ini pertanyaan seputar fikih. Jadi saudara tidak boleh disebutkan namanya. Jadi ini pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya dia mempertanyakan hewan-hewan apa saja kan yang bisa disembelih, yang bisa dijadikan hewan kurban. Kan menurut pengetahuannya di sini seperti kambing, domba, sapi, unta dan sebagainya. Nah, yang mau dipertanyakan di sini bahwasanya apakah kuda bisa dijadikan hewan sembelih? Karena mengapa kan
yang disampaikan mengapa cuman sapi, mengapa cuman kambing, domba dan unta, sedangkan kuda juga termasuk hewan yang bisa disembelih kemudian yang bisa dimakan. Mungkin itu pertanyaan yang pertama dari siapa ini namanya? Ikhlas. Dari saudara Ikhlas. Jadi yang ditujukan kepada Ustadz Yahya Samsuddin. Kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang hewan ternak, oleh para ulama itu sepakat bahwa semua hewan ternak ini berdasarkan kitab Subulus Salam. Jadi boleh kita buka kitab Subulus Salam, minan na'ami, semua hewan ternak itu boleh dijadikan sebagai sembelihan. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang kurban itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kuda? Kalau kuda itu di dalam teks-teks kitab dan hadis itu tidak ada yang menyebutkan tentang kuda. Nah, ini persoalannya adalah persoalan ibadah mahdho. Persoalan ibadah mahdho itu adalah persoalan yang memang sangat-sangat dibatasi. Sehingga ada yang mengatakan mahdho itu dari kata hadda yahuddu, mahda dibatasi. Nah, tapi ada juga yang tetap menggunakan huruf do, itu mahdho. Jadi itu yang pertama, bahwa kalau dalam kitab Subulus Salam semua bisa. Tetapi ada ulama yang membatasi bahwa ada beberapa hewan yang diperselisihkan. Jadi termasuk di dalamnya, karena ini dia bersifat lokal ya kalau dalam hal hewan ternak itu, apakah kuda itu bisa? Sejauh ini saya tidak berani untuk berfatwa bahwa itu bisa atau tidak bisa. Saya mohon maaf, saya tidak berani untuk berfatwa mengatakan boleh atau tidak boleh kalau persoalan kuda itu, karena ada beberapa kriteria beberapa hewan yang tidak boleh dimakan, sehingga wajar kalau ada yang mengatakan boleh dimakan, boleh tidak. Yang jelas dalam nas-nas hadis itu kuda itu sudah ada sebenarnya di zaman Rasul, sudah ada, di zaman sahabat sudah ada, tapi dalam teks-teks hadis itu tidak disebutkan tentang kuda. Jadi seperti itu kira-kira jawaban saya. Mohon maaf, saya tidak bisa untuk memberikan jawaban pastinya bisa atau tidak, seperti itu. Karena ini terkait masalah hukum, persoalan hukum, kita tidak boleh sembarang mengatakan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, karena dia harus didasarkan dengan dalil-dalil yang terperinci dan ada nas yang jelas. Sementara kuda belum memiliki nas yang jelas apakah boleh atau tidaknya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi pertanyaan tadi belum ada nas atau kesepakatan ulama bahwasanya menegaskan bahwasanya kuda itu bisa dijadikan hewan kurban atau tidak. Nah, mungkin teman-teman atau saudara-saudaraku yang ingin bertanya lagi seputar ini bisa tanya, dibuka kunci mic-nya, bisa langsung bicara di sini di aplikasi Zoom. Kami persilahkan. Ini ada banyak yang masuk di aplikasi kita. Ini ada yang bertanya. Ada yang bertanya di ini yang lewat chat. Oh tuh, ada lewat chat. Tunggu. Yang lewat chat bertanya Farhan. Ya, ditujukan oleh Ustaz Hardianto. Pertanyaan ini, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia berkata, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Berarti ridho
untuk disembelih. Nabi Ismail ridho untuk disembelih. Nah sekarang sapi ada yang mau disembelih mengamuk. Jadi mungkin apakah ini sapi ini tidak ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Padahal akan jadi kendaraan nantinya. Kira-kira bisakah jadi kendaraan kalau seperti ini? Seperti tidak ridho. Karena kan biasa hewan sapi atau kambing yang ingin disembelih biasa mengamuk. Ini apakah bisa dikatakan tidak ridho atau dia bagaimana atau menolak untuk disembelih, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat surah As-Saffat ayat 100, itu dikatakan Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma selanjutnya bahwa ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, maka disampaikan yaitu berita kepada Nabi Ismail bahwa dari ayahnya saya hendak menyembelihmu. Maka Nabi Ismail mengatakan, laksanakanlah perintahmu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan ternak atau hewan yang akan dikurbankan? Itu kadang sangat susah. Kadang juga ada yang mudah. Jadi menurut beberapa yang sudah diteliti bahwa sesungguhnya hewan atau sapi itu ada juga memiliki tingkat stres. Jadi menurut penelitian bahwa sapi itu juga punya tingkat stres, tidak hanya manusia. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada saudara kita yang jatuh, maka kita akan iba, kita akan merasa kasihan. Atau ada saudara kita yang dipukul, maka kita pasti mau juga memukul. Nah, ada perasaan dalam diri. Nah, makanya ditekankan bahwa sebaiknya kalau sapi itu ingin mau dikurbankan, diupayakan supaya tidak melihat daripada hewan kurban yang lain yang sudah disembelih. Kenapa? Karena itu menurut penelitian sapi itu punya daya stres yang tinggi. Dan kemudian yang kedua, perlakuan untuk menjinakkan hewan ini juga kita bisa melihat ada beberapa hal yang membuat hewan itu merasa berontak ketika ingin mau disembelih. Pertama, dia melihat langsung hewan kurban yang lain yang disembelih, melihat darah. Kemudian yang kedua, dia dikerumuni banyak manusia. Bahkan ada yang misalnya, mohon maaf, ada biasa yang memaini sebelumnya oleh anak-anak. Karena kita lihat bahwa kadang perlu ketenangan juga, perlu hewan itu supaya ditenangkan. Oleh karenanya biasa kita melihat ada yang mengusap-usap kepalanya, atau ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh sang penjagal ini untuk menyembelih hewan tersebut. Jadi saya kira hewan yang memberontak itu ketika disembelih bukan berarti dia tidak ridho, untuk disembelih, tetapi boleh jadi itu adalah karena tingkat kestresan yang dimiliki oleh hewan. Itu menurut penelitian. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang bagaimanapun istilahnya memberontaknya itu hewan ketika akan ditarik atau ketika akan disembelih, ketika dia bertemu dengan sang penjagal atau sang pemotong hewan itu, dia punya nah bilang orangnya baca-bacana. Dia baca-bacana, nanti bisa minta sama Ustaz Yahya atau siapalah, itu ada baca-bacanya. Sehingga kadang itu
masyarakat dulu dia tidak sembarang ambil orang yang pemotong hewan, tetapi dia lihat dulu orangnya atau bagaimana. Jadi sekira itu bahwa yang pertama hewan itu memberontak karena menurut penelitian hewan juga punya daya stres ketika akan disembelih. Kemudian yang kedua, memberontaknya hewan itu tergantung bagaimana cara kita membaringkan. Selanjutnya yang ketiga, insya Allah kalau sang pemotong hewan ini bagus, istilahnya ada bekal, tidak hanya langsung memotong, sekira hewan itu akan jinak. Sebagaimana biasa kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdekatan dengan hewan itu jinak. Jadi sekira itu. Terima kasih. Bisa ditambahkan? Ya, tempat Ustaz Yahya mau menambahkan. Jadi di sini waktu kita sampai jam 10, dia masih ada sekitar 15 menit kita sesi tanya jawab karena ini bukan perihal yang biasa, tapi terkadang juga kita menganggap sepele, padahal banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita tangkap dari ibadah kurban itu sendiri. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan di Facebook, di live streaming tadi. Nah, ada pertanyaan, mengapa dalam tradisi penyembelihan kurban itu tradisinya itu 7 orang, biasa per kelompok 7 orang. Jadi ini apakah boleh kurang atau lebih? Dan kemudian ini apakah bisa 1 orang saja yang berkurban atas nama 1 orang saja, atau memang diharuskan 7 orang atau berapa? Ya, mungkin ini pertanyaan Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Asri Zainuddin di Facebook ya. Mengapa ada tradisi seperti itu? Jadi jawabannya adalah itu didasarkan dari beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan dengan ibadah, maka kita menerima secara tauqifi, menerima apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun itu diterima secara tauqifi, ada juga hal-hal teknis yang bisa juga secara ijtihadiyah. Contoh, kalau dalam kitab disebutkan bahwa seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang, seekor kambing untuk kurban 1 orang, dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji, dam. Kemudian, tetapi seekor unta atau kerbau dan sapi boleh buat kurban 7 orang. Ini ada beberapa riwayat. Yang pertama, An Jabir, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahu Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Jabir mengatakan, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Kemudian yang kedua, An Ibni Abbas, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari fahadaral adha fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyaratan. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasai, disebutkan bahwa pernah kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Ketika itu datang hari kurban, maksudnya masa kurban. Maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Nah, kemudian jadi kalau kita buka kitab-kitab yang lain, ternyata satu
satu ekor sapi itu dikiaskan 7 gabungan dari satu ekor kambing. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkurban, tidak cukup 7 kelompok untuk seekor sapi, anggaplah 2 orang yang mau berkurban, maka masing-masing itu karena tidak cukup biayanya untuk berkurban dengan seekor sapi, maka tetap baginya untuk berkurban tetapi dengan 1 ekor kambing masing-masingnya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan fikih, saya ingin menambahkan sedikit yang pertanyaannya Farhan tentang ridho atau tidak ridho. Makanya dalam ilmu fikih disunnahkan, ya, disunnahkan hewan yang disembelih ini sunnah. Hewan yang disembelih dengan hewan yang belum disembelih itu dipisah. Jangan diperlihatkan. Jadi ada beberapa sunat yang harus diperhatikan sebelum menyembelih hewan kurban. Di antaranya adalah pisau itu disunatkan ditajamkan, tapi jangan diperlihatkan di hadapannya itu binatang. Kemudian itu. Yang kedua, hewan itu dianjurkan dielus dulu. Nipur sugirong. Dielus dulu, baru disembelih. Jangan langsung disembelih. Dia dielus dulu. Kemudian yang ketiga, dari satu penelitian bahwa salah satu kalimat yang dipakai untuk menjinakkan hewan adalah kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Kebanyakan kita nanti mau digerek lehernya, baru dibaca itu. Dari beberapa penelitian itu bahwa sebelum digerek baru mau pegang-pegang itu, belum diikat bagaimana, dia sudah baca itu Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar sampai ini, maka akan memunculkan keridhaan dari binatang itu. Ini kita bisa lihat bagaimana videonya di YouTube. Ada juga di YouTube itu yang pernah mengadakan penelitian tentang bacaan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu dia akan jinak dengan sendirinya, insyaallah. Nah, untuk itulah kita sudah bahas tadi bahwa syarat yang menyembelih itu adalah mesti beragama Islam. Mesti beragama Islam. Kenapa? Karena orang yang beragama Islam, syarat keislamannya itu dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi jangan orang yang dianggap tidak bertakwa yang menyembelih hewan itu. Karena ini adalah ibadah, maka adalah sebuah nikmat bagi kita yang mampu untuk berkorban, dan nikmat juga bagi hewan itu karena dia telah mencapai tujuan penciptaannya. Termasuk mereka juga akan berbangga. Dari pendapat para ulama-ulama kita itu bahwa hewan yang dikurban dengan hewan yang tidak dikurban, dia akan merasa, ini katanya, dia akan merasa lebih bangga, lebih bahagia dibandingkan dengan hewan yang mati disembelih bukan dengan kurban. Nah, cuma pertanyaannya tadi itu kenapa ada yang lari seperti apa? Nah, itu bukan karena maunya dikurban, dia belum tahu. Nah, tetapi karena itu stres, ya, stresnya itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, adakah hubungan antara penyembelih dan binatang kurban? Misalnya karena penyembelihnya belum mandi, akhirnya daging itu kalau dimasak berbau. Nah, ini pendapat. Ini pendapat ya. Ini pendapat. Itu para orang tua kita dulu itu mengajarkan dalam memotong kerbau ini masing-masing memiliki teknik. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berbau? Ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat bahwa kalau orang menyembelih itu ketiaknya jangan diangkat. Ketiaknya jangan diangkat supaya sembelihan sembelihan kambingnya itu tidak berbau. Nah, ini ada yang menggunakan sara. Tapi benarkah sara itu dibenarkan dalam agama? Ya, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sara bukan syarat, sara. Termasuk dalam hal ketika orang mimpi. Cuma ini panjang kalau kita bahas di sini. Barang siapa di antara kalian
melihat sesuatu yang dia tidak sukai di dalam tidurnya atau mimpi buruk, maka Nabi mengatakan falyamfus ala yasarihi, hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Tapi ingat, yanfus itu meludah tanpa ludah. Apakah tin rebenenta di kiri tanpa meludah ke kiri balas itu? Nah, itu seperti itu. Jadi ini ada syarat. Ternyata ada juga syarat di zaman Rasulullah SAW. Saya kira itu untuk sementara saya serahkan. Oh, ada lagi pertanyaan di sini ya. Langsung saja ya Pak Moderator ya. Ustaz. Adakah batasan untuk daging yang akan diambil oleh orang yang telah berkurban? Kalau ada, berapa persen dan berapa kilogram daging kurban yang dapat diambil oleh orang yang berkurban? Ya, menurut para ulama kita ini berbeda-beda. Yang pertama, kalau kurbannya adalah kurban nazar. Tahu nazar? Nazar itu misalnya, kalau topi urusanku yang di sana, saya akan berkurban. Maka itu nazar. Para ulama berpendapat kalau nazar sedikit pun tidak boleh kita memakannya. Kalau kurban nazar. Tapi kalau kurban sunat, seperti yang biasanya ini nanti mampu baru berkurban, maka para ulama mengatakan, satu, pendapat yang pertama, dia hanya boleh mengambil sepertiga. Sepertiganya dia bagi kepada tetangganya. Sepertiganya lagi dia bagi kepada orang fakir miskin. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa sepertiga untuk dia dan keluarganya. Ingat, sepertiga untuk dia dan keluarganya, dan 2/3 untuk fakir miskin. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwa yang boleh dimakan oleh orang yang berkurban adalah tidak melewati 1 hari. Tidak melewati 1 hari. Ada lagi yang mengatakan, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa cukup untuk 1 kali makan. Ada lagi pendapat yang lain memberikan batasan minimal adalah untuk cukup seadanya saja sebagai tabarruk. Ya, tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah. Jadi barakah namu biar sedikit boleh. Maka para ulama mengatakan boleh. Tabarruk itu kita mengambil berkah dari hewan kurban kita seadanya saja. Nah, jangan sebaliknya. Inilah kenapa kita angkat tema ini. Kurban sebagai jalan keikhlasan menuju takwa adalah disinilah kita bagaimana mengikuti filosofi ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anaknya, tetapi karena perintah Allah untuk berkurban menyembelih anaknya, dia rela dan ikhlas untuk merelakan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengambil hikmah tersebut? Sekalipun dalam syariat agama Islam, bukan anak yang kita sembelih, tetapi hewan yang kita sembelih. Tetapi substansi daripada kurban itu sendiri harus ada. Yaitu, relakah kita mengeluarkan harta atau kemampuan kita untuk berkurban tanpa harus masih hati kita mau menguasainya. Nah, makanya dikatakan kurbanan, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendekatan kepada Allah, maka dia identik dengan penyerahan kepada Allah. Kita sudah berserah. Tetapi kalau kita belum berserah, maka ketakwaan kita itu masih dipertanyakan. Artinya, ya manusia ketakwaannya berbeda-beda. Artinya, ketika seseorang belum berserah sepenuhnya, musliman, itu muslim berserah diri secara penuh, maka inilah yang membedakan tingkatan derajat manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih penjelasan yang biasa dari Ustadz Yahya Samsudin, sebelumnya juga Ustadz Hardianto. Jadi ini ada lagi satu pertanyaan mungkin sangat menarik juga saya dengar Ustadz dari Facebook juga. Mungkin Ustadz Hardianto dulu mungkin bisa menjawab, kemudian bisa ditambahkan oleh Ustadz Yahya. Mengapa kita kadang melihat biasa kalau sudah
dipotong hewan kurban baik itu sapi, kambing. Nah, kadang ini orang tua mamata atau siapa, dia ambil darahnya kemudian dia sapui di atas dahi anaknya, anak-anak kecil. Nah, bahkan sampai sekarang juga saya juga belum tahu itu. Penasaran bagaimana, mungkin apakah memang ada penjelasan yang khususnya atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi saya lanjut ya. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar itu adalah proses penyembelihan atau proses mengeluarkan darah, soloncera. Dari kata ini sebenarnya ada makna yang lebih dalam yang harus kita petik dari surah Al-Kautsar ini. Sekalipun secara teks dan konteksnya kita sudah bahas atau para ulama kita sudah membahasnya, tetapi ada sisi lain yang perlu kita ambil dari substansi ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi rumusnya adalah kita sudah dapat nikmat yang banyak, maka kalimat jawab syartinya fasholli li rabbika wanhar. Kalau banyak minum terima nikmat, maka sholat dan berkurban. Disinilah dimaknai dua hal oleh para ulama kita dan orang-orang tua kita atau ulama-ulama kita di zaman dahulu. Ketika engkau mendapatkan nikmat yang banyak, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan memotong hewan ternak, sekalipun bukan lagi kurban. Dalam konteks ayat ini adalah kurban, tetapi dalam konteks substansi daripada ayat ini adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban, acara. Karena penyembelihan hewan mengeluarkan darah, maka dalam tradisi orang Bugis Makassar, kegiatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan itu diistilahkan dengan acara. Acara. Makanya ada tradisi kita di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada kenikmatan agama. Maka ketika ada anak-anaknya yang naik baca Al-Qur'annya, naik bacaan Al-Qur'annya dari alif, ba, ta, sa, naik menjadi Al-Fatihah, naik lagi surah Wadduha, tamat khatam Quran kecil istilahnya. Sebenarnya tidak ada istilah Quran kecil, cuma kita kan membagi juz amma itu dan seterusnya. Khatam di situ mau naik alif lam mim, apa kata guru kita? Ceraki dong. Ceraki. Maksudnya kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengalirkan darah hewan ternak. Itu salah satu implikasi dari pemaknaan terhadap surah Al-Kautsar. Bagaimana dengan darah yang dioleskan oleh orang tua kita zaman dulu? Ini sudah saya katakan tadi secara sepintas bahwa para ulama membolehkan bahwa bagi mereka yang berkurban hendaklah ia bertabarruk. Tabarruknya adalah mengambil berkah dari hewan kurban itu, apakah dagingnya ataukah sesuatu yang ada pada hewan itu. Tapi hanya tidak boleh banyak, hanya sekedar tabarruk. Itu dibolehkan. Nah, tabarruknya kebanyakan oleh para ulama itu yang dia maksudkan adalah mengambil dagingnya untuk dimakan, ya, secukupnya tabarruk. Tetapi dalam prakteknya di lapangan ada yang mengambil jangan ambil dagingnya, yang penting adalah maka diambil darahnya saja. Tapi ingat, ini adalah proses tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Bayangkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang lain, bahwa bulunya atau rambutnya dihitung pahala, tanduknya dihitung pahala, kulitnya dihitung pahala, bahkan semua dirinya itu, satu ekor kambing, sapi, onta itu dihitung pahala. Maka termasuk darahnya dihitung pahala, sekalipun dia mengalir. Maka inilah yang menjadi pemahaman oleh orang tua dahulu, kenapa ada darahnya. Diambil, kemudian disapukan ke sini, ini sebenarnya tabarruk saja. Tabarruk. Itu tabarruk. Tetapi ingat,
itu tetap berlaku dalam fikih adalah najis. Maka diwajibkan untuk membersihkan. Jadi dia hanya tabarruk, sekedar tabarruk, setelah itu bersihkan. Tabarruk. Nah, kemudian sebagian lagi di kalangan masyarakat kita memandang bahwa itu jadi obat. Supaya anak-anak itu ada penyakit yang dihindari oleh orang tua dahulu. Jadi kalau ada kayak sakit-sakitnya itu anak-anak ataukah sering menangis, maka dia ambilkan darahnya, darah hewan kurban itu, ya, sebagai darah pemberani, ya, berani dikurbankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia jadikan obat di patah basaraki. Itu di patah basaraki. Supaya penyakitnya anak-anak itu dengan izin Allah, berdoa kepada Allah, syara, ya, bukan bersandar kepada darah itu, tidak, hanya syara. Seperti itu kira-kira. Jadi tabarruk saja. Itulah tadi penjelasan dari Ustaz Yahya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir, kemudian kita berikan kepada Ustaz Yahya dan Ustaz Hardianto untuk closing statement-nya. Jadi ini pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan tapi saling tepat. Apakah ada batasan umur untuk orang yang berkurban? Nah, ada juga pertanyaan dari saudara Sapitu Ica. Apakah anak-anak yang belum balik bisa berkurban? Ya. Jadi saya langsung jawab saja. Berdasarkan hadis Nabi SAW itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda tadhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di waktu penyembelihan hewan kurban, dia mengatakan doa Nabi ini, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarganya Muhammad dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam teks yang lain juga disebutkan bahwa Nabi pernah membawa hewan kurbannya 2 ekor. Nabi mengatakan 1 ekor ini adalah untuk Muhammad dan keluarganya dan 1 ekor ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama mengatakan bahwa barang siapa di antara umatnya Nabi Muhammad SAW belum memiliki kemampuan berkurban, maka Nabi SAW telah berkurban untuk semua umatnya. Dia sudah dapat pahala dari keumatannya itu. Nah, itulah tadi dikatakan bagaimana kalau anak-anak, bagaimana kalau anggota keluarganya. Itulah ya, dari awal kita bahas hukum kurban. Ada yang mengatakan sunnat kifayah ala ahlihi. Sunat itu kifayah bagi semua anggota keluarganya. Kalau ada satu yang berkurban, maka yang keluarganya yang lain sudah dapat juga pahala. Jadi boleh ke anak-anak berkurban, pada hakikatnya adalah kurban ini ada yang mengatakan ada kifayah hanya untuk setiap keluarga. Makanya Imam Abu Hanifah, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Hardianto, Imam Abu Hanifah berpendapat wajib berkurban, tetapi ada syaratnya bagi orang yang mukim itu orang yang penduduk asli, yang pendatang tidak wajib, seperti itu. Itu kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mukim. Nah, jadi kalau anak-anak boleh saja. Sebenarnya itu sekarang zaman kita ini kadang hanya diatasnamakan, tetapi dia berlakunya adalah untuk satu keluarga. Saya ulangi, berlakunya itu adalah sebenarnya ibadah itu adalah untuk satu keluarga. Sekalipun nama yang dipakai adalah biasanya nama anaknya atau nama orang tuanya atau nama siapapun itu, tetap pahalanya itu untuk mereka satu keluarga. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Ustaz Hardianto sebagai penutup untuk memberikan penjelasannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak dijelaskan. Saya mungkin ini hanya sebagai bahan perbandingan
yang tadi yang terakhir itu terkait dengan pemberian darah kepada anak-anak ketika berkurban. Tadi sudah diberikan penjelasan bahwa ada yang memberikan boleh dengan niat untuk tabarruk. Ini hanya sebagai tambahan referensi bahwa ada pula yang ternyata itu yang melarang. Misalnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu saya pernah baca bukunya tentang bagaimana bagi anak yang baru lahir itu ada dihubungkan dengan hewan akikahnya, kemudian diberikan kepada darah si anak itu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan sedikit rincian bahwa pertama tradisi itu sebenarnya sudah ada sebelum masuk ajaran agama Islam. Itu ternyata di Mekah itu atau di tanah Arab itu juga dipakai, tapi sebelum masuk dalam ajaran agama Islam, sebelum tersebarnya ajaran agama Islam. Dan ternyata kalau kita lihat di Indonesia hampir masih ada yang memakai seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan selanjutnya bahwa beliau lebih banyak kepada tidak memakai karena dari unsur fikih itu adalah darah. Kemudian yang kedua, darah itu bernajis dan tentunya segala hal yang kotor itu lebih disukai oleh syaitan. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yang ketiga, saya sedikit menghubungkan dengan kondisi sekarang yang mungkin hewan kurban itu seyogyanya sudah ada istilahnya suntik infeksi, karena kita khawatirkan ada penyakit-penyakit yang ikut di hewan kurban tersebut yang kita tidak tahu, sehingga dinas peternakan sekarang itu bekerja sama dengan beberapa imam masjid itu memakai supaya hewan kurban itu ada legislasi supaya lebih yakin kita untuk menyantapnya bagi masyarakat, karena dikhawatirkan adanya penyakit-penyakit yang ikut di hewan kurban tersebut. Sekira itu hanya bahan perbandingan sebagai referensi. Kemudian yang kedua, tadi tentang yang terakhir, bahwa terkait dengan anak-anak yang berkurban, itu kita bisa hukumi bahwa anak-anak itu adalah belum taklif, artinya belum mukallaf, belum dibebani oleh hukum dalam ajaran agama Islam. Sehingga ketika dia belum dibebani hukum, maka anak itu diikutkan sebagai namanya dalam berkurban, yaitu sebagai bentuk proses tarbiyah, sebagai bentuk proses pendidikan, agar melatih kebiasaan anak ini bahwa saya juga pernah berkurban, dan itu akan tertanam dalam dirinya. Ketika dia besar dan sukses, maka anak itu akan melakukan apa yang dilakukan sejak kecil. Jadi ini lebih banyak kepada proses tarbiyah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa itu anak namanya saja anak, tetap kebaikannya juga berlaku kepada anak tersebut. Tetapi kita untuk persoalan hukum, maka itu boleh anak itu untuk ikut berkurban. Sekira itu sedikit yang saya bisa sampaikan terkait dengan hewan kurban. Jadi ada beberapa hal yang harus memang kita ikuti. Dan yang terakhir sekali, karena kita masih dalam ranah masih COVID-19, jadi tetap protokol kesehatan sebisa mungkin untuk untuk ada, tetapi jelas kalau hal-hal seperti itu kita tetap mengikuti sesuai dengan kondisi kita, kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selama seterusnya dan juga menjalani ibadah-ibadah yang lain. Segera itu, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari Ustaz Sardianto, sebelumnya juga dari Ustaz Samsudin. Jadi sampailah kita pada akhir acara pada kesempatan hari ini. Jadi banyak penjelasan, banyak materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz Yahya, Ustaz Sardianto. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dilemparkan oleh kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku sekalian.
yang mungkin bisa jadi referensi baru buat kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Dan kemudian alhamdulillah kita sangat bersyukur juga dapat kembali bersilaturahmi. Kita jadikan diskusi virtual ini sebagai ajang silaturahmi, baik itu antara sanak saudara kepada teman-teman dan lainnya, terkhususnya juga terhadap kita masyarakat Kampung Paropo, seperti Ustaz Sardianto berada mungkin bukan di Makassar, bisa kita bersilaturahmi di sini. Kemudian ada saudara-saudara kita yang lainnya juga kita bersilaturahmi. Nah, mudah-mudahan pada saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan, boleh ya, sedikit saja. Tadi ada ayat masih berkaitan dengan darah. Kalau kita baca asbabun nuzul ayat itu, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakinnahu taqwa. Ini berkaitan dengan darah. Dulu ada tradisinya orang Makkah. Ada tradisinya orang Makkah itu kalau sudah menyembelih itu darahnya dia tempelkan ke Ka'bah. Darahnya dia sapu-sapukan di Ka'bah. Akhirnya turunlah ayat itu menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa bukan darah itu yang sampai kepada Allah. Ya, bukan darah itu yang sampai kepada Allah, bukan daging itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah takwamu. Jadi seolah-olah menegur mereka ya orang-orang yang bukan Islam saat itu, karena dia juga berkurban dengan dagingnya itu dia kasih tempel di Ka'bah, darahnya juga dia stempel di Ka'bah, dia kotori itu dengan sekira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahan dari Ustaz Samsudin. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin di masa pandemi ini, di masa corona ini, dan kita kembali dikumpulkan pada saat perayaan Hari Idul Adha, insyaallah yang jatuh pada hari Jumat. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih saudara-saudaraku semua, orang tuaku, teman-teman sekalian dapat menyempatkan waktunya untuk bisa bertatap muka kembali secara virtual pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam Ki? 1 jam lebih. Masih ada pertanyaan belum dijawab. Iya. Akhir dulu.